Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang azab sang pemilik panti asuhan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Ibu Sari memulai panti asuhan, Cahaya Harapan, dengan harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Ia mengumpulkan dana dari berbagai donatur, baik individu maupun perusahaan, dengan janji untuk memberikan pendidikan dan perawatan terbaik bagi anak-anak tersebut. Panti asuhan ini menjadi terkenal di kalangan masyarakat, dan banyak orang yang percaya pada niat baik Ibu Sari. Namun, seiring berjalannya waktu, Ibu Sari mulai tergoda oleh uang yang masuk ke panti asuhan. Ia mulai mengalihkan sebagian dana donasi untuk kepentingan pribadinya. Awalnya, ia hanya mengambil sedikit demi sedikit, berpikir bahwa tidak ada yang akan menyadarinya. Namun, lama-kelamaan, jumlah yang diambilnya semakin besar. Di panti asuhan, Cahaya Harapan, terdapat sekitar 20 anak yatim piatu yang tinggal. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki cerita hidup yang menyedihkan. Di antara mereka, ada Rina, seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang ceria, dan Budi, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang pendiam. Mereka semua sangat menyayangi Ibu Sari dan menganggapnya sebagai sosok ibu. Setiap pagi, Ibu Sari mengajak anak-anak untuk berdoa bersama sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Ia selalu mengingatkan mereka untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Namun, di balik semua itu, Ibu Sari seringkali mengabaikan kebutuhan anak-anak. Makanan yang disediakan seringkali tidak cukup, dan mereka terpaksa berbagi dengan sangat terbatas. Seiring berjalannya waktu, beberapa donatur mulai merasa curiga. Mereka melihat bahwa meskipun banyak uang yang disumbangkan, kondisi panti asuhan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Beberapa donatur memutuskan untuk melakukan kunjungan mendadak ke panti asuhan untuk melihat keadaan anak-anak secara langsung. Ketika mereka tiba, mereka terkejut melihat kondisi panti asuhan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Ruangan yang seharusnya bersih dan nyaman terlihat kotor dan berantakan. Makanan yang disajikan tampak tidak layak, dan anak-anak terlihat kurus dan kurang gizi. Para donatur mulai mempertanyakan Ibu Sari tentang penggunaan dana yang telah mereka sumbangkan. Ibu Sari, yang merasa terdesak, berusaha menjelaskan bahwa mereka sedang dalam proses perbaikan. Ia berjanji akan menggunakan dana dengan lebih baik ke depannya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin tertekan dan ketakutan akan terungkapnya kecurangannya. Suatu hari, salah satu donatur bernama Pak Ahmad, seorang pengusaha sukses, memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Ia mengumpulkan bukti-bukti dan mengajak beberapa donatur lainnya untuk kembali ke panti asuhan. Mereka ingin berbicara langsung dengan anak-anak dan melihat keadaan mereka. Ketika mereka tiba, Pak Ahmad dan rombongannya mulai bertanya kepada anak-anak tentang kehidupan mereka di panti asuhan. Rina, yang selalu ceria, mulai menceritakan bagaimana mereka sering kelaparan dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Ibu Sari. Anak-anak lainnya juga mengangguk setuju, mengungkapkan rasa lapar dan kesedihan mereka. Mendengar hal ini, Ibu Sari merasa panik. Ia berusaha menenangkan anak-anak dan meminta mereka untuk tidak berbicara tentang hal itu. Namun, Pak Ahmad sudah mendengar cukup banyak. Ia merasa marah dan kecewa dengan Ibu Sari. Setelah berbicara dengan anak-anak, ia memutuskan untuk melaporkan Ibu Sari kepada pihak berwenang. Setelah laporan dari Pak Ahmad, pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan terhadap panti asuhan, Cahaya Harapan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan wawancara dengan anak-anak serta donatur lainnya. Ibu Sari, yang merasa terdesak, berusaha untuk menyembunyikan semua jejak kecurangannya. Namun, semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin sulit bagi Ibu Sari untuk mempertahankan posisinya. Ia mulai merasa tertekan dan ketakutan. Dalam keadaan panik, ia berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan memberikan makanan yang lebih baik kepada anak-anak, berharap dapat menutupi semua kesalahannya. Namun, semua usaha itu sia-sia.
Pihak berwenang akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan melakukan razia di panti asuhan. Ibu Sari merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu bahwa semua kecurangannya akan terungkap, dan ia akan menghadapi konsekuensi yang berat. Hari razia pun tiba. Pihak berwenang datang dengan membawa tim investigasi dan media. Ibu Sari berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa ini adalah saat penentu bagi hidupnya. Ketika tim masuk ke dalam panti asuhan, mereka langsung disambut oleh anak-anak yang terlihat ketakutan. Ibu Sari berusaha menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi pihak berwenang tidak percaya. Mereka mulai memeriksa setiap sudut panti asuhan, mencari bukti-bukti kecurangan. Setelah beberapa saat, mereka menemukan dokumen keuangan yang menunjukkan bahwa Ibu Sari telah mengambil sebagian besar dana donasi untuk kepentingan pribadinya. Ketika bukti-bukti itu ditunjukkan kepada Ibu Sari, ia tidak bisa lagi mengelak. Ia merasa terpojok dan tidak berdaya. Pihak berwenang akhirnya menangkapnya dan membawanya pergi. Anak-anak yang selama ini ia abaikan hanya bisa melihat dengan mata penuh harapan, berharap bahwa keadilan akan ditegakkan. Setelah penangkapan, Ibu Sari dihadapkan pada proses hukum. Ia dituduh melakukan penipuan dan penggelapan dana. Selama persidangan, banyak anak-anak dan donatur yang memberikan kesaksian tentang perlakuan buruk yang mereka alami. Ibu Sari, yang awalnya terlihat kuat, kini tampak lemah dan menyesal. Dalam hati, Ibu Sari mulai menyadari kesalahannya. Ia teringat akan semua anak-anak yang telah ia sakiti dan semua harapan yang telah ia hancurkan. Ia merasa sangat bersalah dan ingin meminta maaf kepada mereka. Namun, semua itu sudah terlambat. Keputusan hakim pun dijatuhkan, dan Ibu Sari dijatuhi hukuman penjara. Setelah menjalani hukuman penjara selama beberapa bulan, Ibu Sari mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Suatu malam, saat ia sedang tidur di sel, ia terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Ketika ia melihat ke cermin, ia terkejut melihat wajahnya mulai berubah. Wajahnya mulai membengkak dan berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Ia berusaha untuk berteriak, tetapi suara yang keluar adalah suara babi. Ibu Sari merasa ketakutan dan panik. Ia menyadari bahwa ini adalah azab dari Tuhan atas semua perbuatannya yang jahat. Ibu Sari yang kini terjebak dalam tubuh babi merasa sangat menyesal. Ia teringat akan semua anak-anak yang telah ia sakiti dan semua harapan yang telah ia hancurkan. Dalam keadaan terpuruk, ia berdoa kepada Tuhan, memohon ampunan dan berharap agar ia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Ya Allah, ampuni aku. Aku telah berbuat salah. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Berikanlah aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku, ucapnya dengan penuh penyesalan. Namun, azab yang ia terima adalah konsekuensi dari perbuatannya. Ia harus menjalani hidup sebagai babi, merasakan semua penderitaan yang pernah ia timbulkan kepada anak-anak yatim piatu. Setiap hari, ia melihat anak-anak yang dulu ia abaikan, kini hidup bahagia di panti asuhan yang baru, dikelola oleh orang yang lebih baik. Dari dalam tubuh babi, Ibu Sari menyaksikan bagaimana anak-anak yang dulu ia sakiti kini mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang layak. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang ceria dan penuh harapan. Ibu Sari menyadari bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah kesalahan besar. Ia seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak, bukan pengkhianat. Setiap hari, ia berdoa dan berharap agar Tuhan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia ingin kembali ke dunia manusia dan berbuat baik. Namun, ia tahu bahwa semua itu tergantung pada keputusan Tuhan. Setelah berbulan-bulan menjalani hidup sebagai babi, Ibu Sari merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai memahami arti dari penyesalan dan keikhlasan. Suatu malam, saat ia berdoa dengan penuh harapan, ia merasakan cahaya yang menyinari dirinya. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya kembali normal. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya kembali menjadi manusia. Namun, ia tidak berada di sel penjara. Ia berada di sebuah tempat yang indah, dikelilingi oleh anak-anak yatim piatu yang tersenyum padanya. Mereka semua memanggilnya Ibu, dan Ibu Sari merasa terharu.
Ibu Sari menyadari bahwa ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia bertekad untuk mengabdikan hidupnya untuk anak-anak yatim piatu, memberikan kasih sayang dan perhatian yang selama ini mereka butuhkan. Dengan penuh semangat, Ibu Sari mulai membangun kembali panti asuhan Cahaya Harapan. Kali ini, ia melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Ia mengajak semua anak-anak untuk berdoa bersama, mengingatkan mereka akan pentingnya bersyukur dan saling mencintai. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kebaikan dan kejahatan akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Ibu Sari, yang awalnya terjebak dalam keserakahan, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia belajar bahwa kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak yatim piatu adalah hal yang paling berharga. Dengan demikian, kita semua diingatkan untuk selalu berbuat baik dan menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, dan kita sebagai masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka. Cerita Azab Sang Pemilik Panti Asuhan mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola amanah, terutama ketika berurusan dengan orang-orang yang rentan seperti anak-anak yatim piatu. Ibu Sari, yang awalnya terlihat baik hati, ternyata menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa setiap tindakan kita, terutama yang berkaitan dengan amanah, akan ada konsekuensinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu hanya akan memakan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala." Quran Surat An-Nisa 10. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengkhianati amanah, terutama terhadap anak-anak yang tidak berdaya, akan mendatangkan azab yang berat. Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kebaikan akan berujung pada konsekuensi yang tidak terduga. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Meskipun karakter dan peristiwa dalam cerita ini tidak benar-benar terjadi, pesan yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Mari kita terus berbagi hikmah dan pengalaman dalam perjalanan hidup kita.